Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tani Erika Wahyu Marcelina yang merupakan mahasiswa dari program studi Teknik Komputer. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Komputer Kuantum Masa Depan Komputasi Modern. Yang pertama ada pendahuluan. Peran teknologi dalam pengembangan teknologi informasi atau IT, atau yang sering disebut Information Technology, saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Teknologi komputer pada saat ini tuh sudah semakin berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya seperti meningkatnya kapasitas hard disk dan memori, kemudian uh, lebih efektifnya telepon genggam seperti yang kita pakai sehari-hari atau sering disebut dengan handphone. Nah, topik ini sangat relevan karena pada saat ini di dunia teknologi itu tengah mengalami percepatan perkembangan dan komputer kuantum itu diyakini sebagai salah satu penemuan revolusioner yang akan membentuk masa depan teknologi. Teknologi ini menjadi lebih maju. Nah, lalu topik ini kenapa sangat penting untuk dibahas? Karena komputer kuantum itu bukan hanya sebagai sebuah konsep futuristik, di mana ini juga menjadi sebuah solusi dari keterbatasan komputer yang ada pada saat ini yang sedang kita pakai, terutama dalam memproses data yang memiliki skala besar dan juga lebih kompleks. Nah, kita itu diharapkan untuk dapat mengembangkan teori-teori sebelumnya tentang komputer kuantum ini yang menyebabkan kemajuan pada teknologi. Lalu, adapun tujuan dari presentasi yang saya persembahkan pada hari ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Piranti Komputer di semester 2, lalu untuk memberi pemahaman tentang konsep komputer kuantum kepada semua orang dan memberikan perbedaannya. Apa sih perbedaannya dengan komputer klasik atau komputer biasa pada era yang sekarang kita punya gitu. Serta prospek dan aplikasi nyatanya di masa mendatang. Selanjutnya ada definisi dasar. Komputer kuantum itu adalah tipe komputer yang menggunakan aturan mekanika kuantum seperti superposisi dan keterikatan untuk mengolah data. Di komputer kuantum ini adalah perangkat komputasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi. Berbeda dengan bit di komputer biasa yang hanya berada dalam dua posisi, antara 0 atau 1, kita menggunakan qubit di komputer kuantum ini, yaitu quantum bit atau qubit ini dapat berada dalam campuran dari kedua posisi itu sekaligus, jadi bisa 0 dan 1, yang memungkinkan pemrosesan data itu menjadi lebih rumit dan cepat kita dapat selesaikan. Alih-alih menggunakan bit seperti pada komputer-komputer yang biasa, komputer kuantum ini menggunakan qubit. Qubit ini menggunakan prinsip superposisi yang nantinya kita akan bahas pada slide selanjutnya. Lalu di sini ada tabel yang menunjukkan perbedaan dari komputer biasa dengan komputer kuantum. Kita lihat dari berbagai aspek. Di sini ada satu aspek unit dasar data. Komputer klasik itu hanya menggunakan bit yang hanya bisa 0 atau 1. Sedangkan komputer kuantum ini menggunakan qubit atau quantum bit, yaitu 0, 1, atau superposisi dari keduanya. Kemudian dilihat dari aspek cara kerja. Komputer klasik ini bersifat deterministik dan hanya memiliki satu jalur logika. Namun, komputer kuantum itu memiliki
banyak jalan atau paralel karena dia itu berdasarkan superposisi dan ketertarikan atau entanglement. Aspek selanjutnya ada kemampuan pemrosesan. Pada komputer klasik atau komputer biasa itu dia linear, satu solusi dihitung dalam satu waktu. Namun untuk komputer kuantum itu dia eksponensial. Banyak solusi dapat dihitung secara bersamaan. Lalu dari aspek kecepatan dan masalah kompleks, itu komputer biasa atau komputer yang kita gunakan itu relatif lambat. Namun untuk komputer kuantum dia jauh lebih cepat pada masalah-masalah tertentu. Lalu secara stabilitas dan gangguan, pada komputer klasik ini dia lebih stabil dan tidak terlalu sensitif. Namun untuk komputer kuantum itu dia justru sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan. Jadi bisa dikatakan bahwa sensitivitas ini menjadi salah satu mungkin bisa dikatakan kekurangan dari komputer kuantum. Selanjutnya ada prinsip utama dari komputasi kuantum. Kita punya prinsip superposisi yang pertama, yaitu sekelompok qubit dalam superposisi dapat menciptakan ruang komputasi multimedisi yang lebih kompleks. Masalah kompleks dapat diselesaikan, dipresentasikan dengan cara baru. Di superposisi ini dia lebih memungkinkan qubit itu dalam kombinasi dari banyak keadaan sekaligus. Jadi bisa menangani banyak masalah sekaligus. Kemudian memberikan potensi komputasi paralel. Yang kedua ada prinsip keterikatan atau entanglement. Kemampuan qubit untuk mengkorelasikan keadaan mereka dengan qubit yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa dua qubit atau lebih itu dapat saling terhubung meskipun mereka jaraknya berjauhan. Dan mereka itu memungkinkan untuk mentransfer informasi dengan sangat cepat. Yang ketiga ada prinsip dekoherensi. Sistem dalam keadaan kuantum runtuh menjadi non-kuantum. Dekoherensi memungkinkan komputer kuantum menyediakan pengukuran dan berinteraksi dengan komputer biasa. Jadi pada prinsip dekoherensi ini yang awalnya dari keadaan kuantum menjadi non-kuantum sehingga mereka itu bisa berkomunikasi dengan komputer-komputer biasa. Yang keempat ada prinsip interferensi. Prinsip ini digunakan untuk memperkuat solusi yang benar dan melemahkan solusi yang salah dalam perhitungan. Prinsip ini digunakan untuk membedakan solusi yang salah. Jadi secara otomatis untuk dapat memisahkan solusi yang salah dan yang benar sehingga kita bisa lebih banyak untuk menghemat waktu gitu karena sudah dilakukan oleh prinsip interferensi. Kemudian kita sudah menyinggung tentang qubit. Nah, qubit itu sendiri apa? Qubit atau quantum bit adalah sebuah bit informasi yang dapat menjadi 0 dan 1 secara bersamaan atau berada dalam keadaan superposisi. Nah, operasi yang digunakan ini menggunakan prinsip superposisi dan entanglement. Jika pada satu bit itu hanya menyimpan satu nilai, satu qubit ini dapat menyimpan semua kemungkinan kombinasi nilai tersebut secara bersamaan. Nah, ini adalah perbedaan dari qubit versus bit. Dari fitur nilainya, kalau bit itu hanya 0 atau 1. Sedangkan qubit itu bisa 0, 1, atau superposisi. Dari sifatnya, bit itu bersifat deterministik atau pasti. Sedangkan qubit itu probabilistik atau peluang. Jadi bisa dikatakan bahwa bit ini jika sudah memiliki hasil yang pasti, dia akan memberikan hanya hasil yang pasti pada
kita kalau kita menginginkan sebuah data misalkan. Tapi qubit ini memiliki peluang, jadi dia bisa uh, memberikan jawaban yang lebih beragam gitu misalnya. Kemudian dari operasi dari bit ini hanya logika klasik seperti boolean. Sedangkan qubit ini menggunakan operasi kuantum atau unitary ops. Selanjutnya ada efisiensi. Dari efisiensinya ini bit bisa bertambah linear, sedangkan qubit itu bisa bertambah eksponensial atau banyak cabang. Untuk fiturnya teknologi, bit ini ada pada komputer biasa, sedangkan qubit seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dia ada di komputer kuantum. Lalu bagaimana cara komputer kuantum itu bekerja? Komputer kuantum itu bekerja dengan menggunakan logika kuantum. Jadi bukan menggunakan logika boolean lagi seperti bit yang ada di dalam komputer klasik. Nah, dalam sistem ini, qubit itu diproses melalui quantum gate yang memanipulasi status kuantum tersebut. Gerbang-gerbang ini beroperasi pada prinsip probabilistik atau peluang tadi, yang bisa menghasilkan hasil berbeda-beda tergantung pada interferensi antar qubitnya. Perbedaan yang signifikan antara komputer biasa dengan komputer kuantum adalah bahwa komputer kuantum itu menggunakan qubit dan bukan bit. Selanjutnya kita membahas tentang ada dua algoritma kuantum yang terkenal. Yang pertama ada algoritma Shor. Algoritma Shor ini dirancang untuk memfaktorkan bilangan bulat besar dengan sangat efisien, berpotensi menghancurkan sistem enkripsi RSA. Yang kedua ada algoritma Grover. Algoritma ini digunakan untuk mencari dalam database yang tidak terstruktur dan menawarkan kecepatan pencairan lebih baik dari algoritma klasik. Nah, meskipun kedua algoritma ini membuktikan bahwa komputer kuantum itu tidak hanya teori, tapi memiliki aplikasi yang nyata. Nah, berikut adalah aplikasi nyata dari komputer kuantum. Yang pertama ada kriptografi dan keamanan. Ini dijadikan untuk membuka kemungkinan sistem keamanan yang terbaru yang tidak dapat ditembus. Jadi, apabila besok komputer kuantum itu benar-benar direalisasikan di kehidupan yang sekarang, pastinya juga sistem keamanan akan diperketat. Nah, kriptografi dan keamanan ini akan menjadi salah satu aplikasi nyata di komputer kuantum nanti. Yang kedua ada simulasi kimia dan material. Ini sangat berguna dalam pengembangan obat dan material baru untuk farmasi. Kemudian optimalisasi. Optimalisasi ini dapat menyelesaikan masalah yang kompleks di bidang logistik, keuangan, dan juga kecerdasan buatan. Kemudian ada AI dan machine learning. Menjadikan AI dan pembelajaran dari mesin itu ada di komputer kuantum juga. Kemudian keuangan dan risiko akan meninggikan keamanan dan keuangan dan risiko itu. Lalu ada desain material baru. Menurut para ilmuwan itu, pada tahun sekitar 10 atau 20 tahun ke depan, pada tahun 2030, nantinya komputer itu sudah tidak lagi menggunakan transistor dan chip. Jadi, yang dimasukkan dari desain material baru ini mungkin adalah bisa dikatakan sebagai nanti modelnya akan berbeda daripada komputer yang sedang kita pakai sekarang. Mungkin lebih fleksibel lagi, lebih ringan, dan semacamnya. Nah, tantangan teknologi. Walaupun
kedengarannya dari komputer kuantum tadi itu sangat menjanjikan, namun komputer kuantum juga memiliki tantangan teknologi yang dihadapi, gitu. Antara lain, yang pertama, qubit sangat sensitif terhadap gangguan eksternal dan cepat kehilangan kestabilannya, sehingga menyebabkan dekoherensi atau yang sudah tadi kita bahas di slide sebelumnya. Lalu yang kedua, koreksi kesalahan masih menjadi masalah besar karena kesalahan kuantum itu sulit diacak. Jadi nanti kalau misalnya kita mengolah data dan kita ingin mengecek satu persatu data tersebut itu akan lebih susah untuk mencari kesalahannya karena salahnya dari hasil komputer kuantum itu akan lebih sulit dilacak. Gitu. Lalu yang ketiga, sistem membutuhkan suhu yang sangat rendah untuk menjaga stabilitas qubit, seringkali mendekati nol mutlak. Nah, dari qubit yang mengalami gangguan eksternal tadi bisa menyebabkan qubit ini menjadi sangat sensitif dan juga kita harus lebih memelihara sistem dengan cara suhunya itu kita stabilkan sehingga mendekati nol mutlak. Jadi mungkin ini adalah salah satu kekurangan dari komputer kuantum di masa depan. Untuk teknologi pendukungnya sendiri, ini adalah digunakan untuk mengatasi tantangan teknologi tersebut yang sudah disebutkan di atas tadi. Teknologi pendukungnya berupa quantum gate, cryogenics, dan quantum cloud computing. Quantum gate itu digunakan sebagai pengatur logika dalam sistem kuantum. Sedangkan cryogenics adalah teknologi pendinginan ekstrem. Jadi seperti yang sudah kita ketahui tadi, dari sistem qubit tadi kan perlu didinginkan secara ekstrem ya untuk mendapatkan suhu yang stabil, hampir mendekati nol mutlak. Jadi adanya cryogenics ini membuat kita memudahkan menstabilkan suhu pada sistem komputer kuantum. Selanjutnya ada quantum cloud computing. Ini digunakan untuk memberikan akses kepada seluruh peneliti global untuk bisa bereksperimen tanpa harus memiliki komputer kuantum sendiri. Jadi bisa menggunakan cloud seperti kita mengakses pada website atau kita menggunakan akses di warung internet itu tanpa harus memiliki komputer kuantum sendiri. Lalu apakah peran teknik komputer? Ini banyak menjadi pembahasan pada era sekarang ini mungkin untuk kebanyakan orang. Nah, mahasiswa dan profesional teknik komputer memiliki peran vital dalam pengembangan komputer kuantum. Kita dapat berkontribusi dalam desain arsitektur perangkat keras, pengembangan software kuantum, hingga integrasi sistem yang mendukung penggunaan teknologi di dunia nyata. Jadi, peranan teknik komputer dan komputer kuantum di mahasiswa dan profesional teknik komputer itu sangat berarti karena ilmu kita bisa digunakan untuk ikut serta memajukan teknologi yang nantinya akan lebih berkembang pesat di negara kita. Nah, ada juga dampak di masa depan. Dampak di masa depan pada era-era yang setelah ini gitu. Untuk yang pertama ada farmasi. Farmasi seperti yang dijelaskan tadi, dia digunakan untuk mengembangkan medical terbaru atau obat terbaru. Kemudian ada energi, ada keuangan, dan juga ada pemerintah. Nah, namun tantangan baru juga bisa muncul kapan saja, seperti contohnya contohnya keamanan cyber baru yang
nantinya jika teknik komputer kuantum ini jadi terlaksana, kita akan butuh keamanan keamanan yang lebih ekstra juga, dan juga pengembangan pertimbangan etis dalam penggunaan kekuatan komputasi yang lebih besar. Saat ini komputer kuantum masih berada di tahap riset dan prototipe. Contohnya seperti mungkin yang sekarang anak-anak mahasiswa atau yang mempunyai tugas akhir itu kebanyakan dari mereka membuat prototipe seperti misalnya smart farming atau yang lain-lain itu masih dalam bentuk prototipe. Itu termasuk pada perkembangan yang masih berjalan di tahap riset. Hanya sedikit perangkat yang benar-benar berfungsi secara stabil. Namun, seiring perkembangan teknologi dan investasi besar-besaran, diperkirakan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, komputer kuantum akan mulai digunakan secara lebih luas dan di industri dan riset ilmiah. Di kemungkinan beberapa tahun ke depan, komputer kuantum itu akan mulai disebarluaskan, akan mulai digunakan oleh banyak orang. Kita berada dalam teknologi IT yang selanjutnya, pada tahap selanjutnya. Kalau ada kesimpulannya yaitu komputer kuantum menawarkan peluang besar sekaligus tantangan yang baru. Dengan prinsip fisika kuantum, perangkat ini mampu menyelesaikan masalah yang tidak dapat ditangani oleh komputer klasik. Nah, sebagai mahasiswa teknik komputer, saya termasuknya, kita harus siap dengan pemahaman dan keterampilan baru agar dapat berkontribusi dalam era komputasi generasi berikutnya. Cukup penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.